Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 8 April 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Aksi brutal sejumlah pemuda ngamuk di Cafe Porvis, Ambon. Sejumlah pemuda mengamuk secara membabi buta di Cafe Porvis, Jalan Pinang Putih Puncak, Negeri Hatiwe Kecil, Kota Ambon, Rabu 1 April 2026 lalu. Aksi brutal yang terjadi sekitar pukul 3:14 dini hari waktu Indonesia Timur terekam melalui CCTV coffee shop yang identik dengan tempat tongkrongan anak skena itu. Video itu kemudian disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, tampak sekitar 10 pemuda mendatangi Cafe Porvis dan sempat menanyakan nama seseorang. Pertanyaan itu kemudian langsung direspons oleh salah seorang karyawan yang mengaku bahwa nama yang disebutkan tidak ada di sini. Tak berlangsung lama, para pemuda itu kemudian masuk ke dalam kafe dan memukul beberapa orang yang saat itu tengah duduk bersantai, serta beberapa lainnya yang masih sibuk bekerja di area kafe. Aksi pengerusakan fasilitas kafe juga terekam jelas, kursi dan meja dibanting. Atas kejadian itu, owner Cafe Porvis, Farhan Atamimi, mengaku telah melaporkan kejadian itu ke SPKT Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Atamimi bahkan mengaku mengenali salah satu pelaku yang merupakan anak dari kerabatnya sendiri. Pada hari Senin itu beta balik bikin laporan polisi resmi tuh. Alhamdulillah di Polres beta sudah diperiksa, minta keterangan dengan beta karyawan satu yang korban penganiayaan. Beta kenal beberapa pelaku dari situ. Hari pertama tuh beta sudah bahkan beta sebagai korban sudah ke rumah mereka. Beta bilang beta jamin sih ada apa lanjut yang penting dong datang di Polres toh. Cuma sampai hari yang ditentukan dong saya datang. Ada niat baik lah. Kronologi aksi brutal sejumlah pemuda di Cafe Porvis Ambon berawal cari nama Jovan. Sejumlah pemuda mengamuk membabi buta di Cafe Porvis, Jalan Pinang Putih Puncak, Kelurahan Hatiwe Kecil, Kota Ambon, Rabu 1 April 2026 lalu. Menurut owner Cafe Porvis, Farhan Atamimi, peristiwa itu terjadi pada Rabu 1 April 2026 sekitar pukul 3:14 dini hari waktu Indonesia Timur. Saat itu dirinya tengah berada di rumah lantaran kafe sudah tutup dan hanya tersisa karyawan dan beberapa pelanggan yang masih menyelesaikan pekerjaan di kafe. Tiba-tiba dia diberitahu karyawan bahwa ada penyerangan di kafe. Kata dia, penjelasan karyawan bahwa mulanya ada sekitar 3 orang pemuda yang datang dan salah satunya tampak dipengaruhi minuman keras. Mereka lalu menanyakan nama Jovan beberapa kali sambil berteriak. Saat dijawab bahwa nama Jovan tidak ada di situ, mereka lalu memanggil sejumlah pemuda lainnya yang sudah menunggu di luar. Mereka lalu masuk dan menjalankan aksi brutal itu dengan memukul orang yang ada di situ secara membabi buta, serta merusak fasilitas kafe yang ada seperti meja dan kursi. Atas kejadian itu, keesokan harinya mereka langsung ke Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk pengaduan. Mengingat salah satu dari pelaku itu adalah anak dari kerabat sang owner.
Dia berharap agar pihak kepolisian segera memanggil para pelaku untuk mengusut tuntas kasus ini agar tidak ada lagi kejadian serupa. Pada hari itu tanggal 1 dini hari sekitar jam 3.14. Beta posisi di rumah, memang tempatnya sudah tutup. Beta posisi di rumah, tiba-tiba ada salah satu karyawan datang panggil beta di rumah. Dia bilang, abah bangun, ada orang serang di kafe sana toh. Nah, di luar tuh ada 3 orang dan ada 1 orang sudah pengaruh minuman keras. Dia berteriak, mana Jovan? Langsung karyawan bilang, yang ada nama Jovan di sini itu. Kemudian dia mau masuk, karyawan tuh bilang yang ada nama Jovan tuh sampai 3 kali. Tiba-tiba dia kode dia yang 3 orang ini panggil pun teman-teman rombongan dari sana, arah sana datang dari samping. Datang langsung sih pakai tanya lah dong, sudah dong pukul dong banting apa sama sini. Yang orang dulu ada yang kerja dong pukul sembarang tuh. Bahkan ada yang dengan senjata tajam. Makanya anak-anak sini mau melakukan perlawanan karena dong ada dengan senjata tajam. Pada hari Senin itu beta balik bikin laporan polisi resmi tuh. Alhamdulillah di Polres beta sudah diperiksa, minta keterangan dengan beta karyawan satu yang korban penganiayaan. Informasi lainnya, Tribuners, di Treskrimsus Polda Maluku amankan 3 pelaku diduga timbun dan oplos BBM di Ambon. Praktik penimbunan dan dugaan pengoplosan bahan bakar minyak atau BBM terungkap di Kota Ambon. Tim Subdit Tipiter di Treskrimsus Polda Maluku bergerak cepat setelah menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di lorong Mona Lisa Kapaha, Kecamatan Sirimau.
Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Dirkrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Peter Yanotama membenarkan pengungkapan kasus tersebut. Ia menjelaskan operasi ini bermula dari informasi warga yang mencurigai adanya aktivitas penimbunan minyak tanah serta pengoplosan BBM jenis solar. Kombes Peter menjelaskan penyelidikan dimulai pada Senin malam 6 April 2026. Tim kemudian bergerak cepat hingga akhirnya melakukan penindakan pada Selasa pagi 7 April sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Dalam operasi tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa drum-drum berisi BBM serta 3 orang yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Ketiga orang itu terdiri dari 1 pemilik kios dan 2 sopir. Saat ini mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif guna mengungkap peran masing-masing dalam jaringan distribusi BBM ilegal tersebut. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, aparat Ditreskrimsus Polda Maluku menemukan sedikitnya 10 drum BBM di lokasi kejadian. Masing-masing 6 drum berisi minyak tanah dan 4 drum berisi solar. BBM tersebut diduga milik seorang warga bernama Daeng Muhajir. Pantauan tribunambon.com di lokasi menunjukkan aparat kepolisian melakukan pendataan serta pelebelan terhadap lapak tempat penyimpanan BBM. Sejumlah drum kemudian diangkut menggunakan truk sebagai bagian dari proses penyitaan. Seorang warga setempat, Ricky, mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan kedatangan polisi, namun membenarkan adanya pengangkutan drum BBM dari lokasi tersebut. Praktik penimbunan dan pengoplosan BBM merupakan tindakan melanggar hukum yang berdampak serius terhadap distribusi energi. Selain merugikan negara, aktivitas ini juga berpotensi menyebabkan kelangkaan BBM di tengah masyarakat. Karena itu, aparat kepolisian bersama pemerintah diharapkan terus memperketat pengawasan guna mencegah praktik serupa terulang kembali. Polda Maluku memastikan akan terus mengembangkan kasus ini dan membuka kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam distribusi BBM ilegal di wilayah Kota Ambon. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Penertiban pedagang gula digencarkan, sebagian mulai pindah ke pasar utama. Penataan pedagang di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur mulai terus gencar dilakukan Selasa 7 April 2026, di mana para pedagang yang berjualan di kawasan Timbul Tenggelam, Kota Bula mulai menunjukkan niat baik mereka untuk menempati pasar utama. Meski demikian, masih ditemukan beberapa pedagang yang bertahan berjualan di bahu jalan. Petugas dari tim terpadu terlihat terus melakukan pendekatan secara persuasif agar para pedagang bersedia mengikuti penataan yang telah ditetapkan.
Asisten 2 Setda SBT Abu Saleh Salampesi mengatakan, proses penataan ini dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan cara-cara yang humanis. Ia mengaku dalam proses di lapangan masih ada keluhan dari para pedagang, terutama terkait lokasi berjualan yang dianggap kurang strategis. Namun demikian, pemerintah terus memberikan pemahaman bahwa penataan ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bersama, baik bagi pedagang maupun masyarakat. Menurutnya, kondisi pasar yang tertib akan berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi serta kelancaran arus lalu lintas di pusat kota. Penataan tersebut melibatkan tim terpadu yang terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD. Pantauan di lapangan, tim terpadu tampak aktif melakukan pengawasan sekaligus memberikan imbauan secara langsung kepada pedagang. Selain itu, petugas juga membantu mengarahkan pedagang untuk menempati lokasi yang telah disiapkan di dalam pasar. Koordinasi lintas sektor ini dinilai efektif dalam mempercepat proses penataan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan pendekatan yang persuasif dan kehadiran langsung petugas di lapangan, pemerintah berharap seluruh pedagang dapat segera menyesuaikan diri sehingga wajah Kota Bula menjadi lebih tertib dan nyaman. Baru ibu tadi Tribuners, informasi dari Kota Bula tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.